Sungai Deli. Sungai Deli tidak asing di telinga warga kota Medan. Sungai yang dahulunya dikenal dengan sebutan Sedili ini pun terletak di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Nah, dulu tuh Sungai Deli ini sangat berjaya di masa Kesultanan Deli. Kala itu Sungai Deli bagian utara, barat, timur laut bermukim suku Melayu. Bagian barat daya ditempati kelompok etnik Tamil. Orang-orang Cina mendiami bagian timur ke arah pusat pasar dan bagian selatan dihuni oleh kaum Eropa. Di tepi Sungai Deli dulu terdapat pelabuhan Deli. Nah, asal mula pelabuhan Belawan pada saat ini. Pada tahun 1915, pelabuhan Deli dipindahkan ke Belawan karena Sungai Deli yang mulai dangkal menyebabkan kapal sulit berlabuh atau jalan. Di era kolonial Belanda, perkembangan kota Medan berpusat di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Nah, banyak gedung milik Belanda maupun pengusaha perkebunan dibangun di kawasan tersebut. Sepanjang alur Sungai Deli yang melintas pusat kota Medan juga menjadi pemukiman bagi orang-orang Eropa. Sungai Deli ini juga merupakan sungai warisan Kesultanan Deli. Dulunya digunakan sebagai jalur transportasi hasil perkebunan dan tempat penangkapan ikan. Nah, jadi itu Sungai Deli itu cukup dikenal bahkan sebelum masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-19 dinyatakan bahwa sungai ini tuh adalah sungai penting karena sering dijadikan tempat perdagangan lada atau tembakau. Nah, Sungai Deli juga dijadikan sebagai jalur transportasi karena dulu tuh belum ada kereta api atau pesawat terbang. Nah, hal yang terpenting adalah menghubungkan antara daerah pesisir hingga pedalaman atau antara hulu hingga hilir. Barang-barang dari hulu diekspor ke hilir dan disebarkan ke pasar atau ke semenanjung, dan juga barang-barang dari luar masuk dari pesisir. Jadi semacam pertukaran ekonomi gitu. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Pelabuhan Belawan. Mari simak video berikut ini. Nah, teman-teman, saya berada di Jalan Pajak Baru. Nah, di mana laut ini akan terhubung ke Bandar Deli menuju ke Pelabuhan Belawan Jalan Ujung Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia Parinuri, saya mahasiswi Sejarah Peradaban Islam semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peran Pelabuhan Belawan sebagai pusat perdagangan pada tahun 1915 sampai 1942. Dahulu Pelabuhan Deli sudah menjadi pusat perdagangan antar bangsa dengan adanya bukti-bukti arkeologis. Dan bahwa pada tahun 1903 para kuli kontrak Cina tiba di Pelabuhan Belawan. Maka hal ini yang menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan yang ada di Pelabuhan Deli banyak dihuni oleh orang-orang dari Cina maupun India.
Nah, Pelabuhan Belawan sudah menjadi pusat perdagangan dari beberapa daerah dan dalam maupun luar negeri. Yang ada pada awalnya di Pelabuhan Belawan hanya untuk mengangkat tembakau saja yang berasal dari perkebunan tembakau Delhi. Kemudian, karena semakin meluasnya permintaan tembakau tersebut sehingga banyak pedagang Cina datang ke Pelabuhan Belawan, maka hal inilah yang membuat Pelabuhan Belawan diperluas untuk para pedagang Cina dan untuk pelayaran asing. Dan sejak perkebunan di Sumatera mengekspor kelapa sawit dan karet, Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan terbesar di Hindia Belanda. Berdasarkan nilai kargo barang di pelabuhan tersebut sudah menjadi pusat perdagangan dari beberapa daerah dan dalam negeri maupun luar negeri. Nama Labuhan Delhi dibuat oleh John Anderson, utusan Gubernur Jenderal Inggris dari Pulau Pinang yang mengunjungi beberapa negeri di pantai timur Sumatera pada tahun 1823. Sejak abad ke-18, bangsa Inggris bersaing dengan VOC Belanda berdagang di bumi Indonesia. Namun, pada tahun 1816 bangsa Inggris angkat kaki dari bumi Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, kawasan timur Sumatera menarik perhatian pemerintahan Belanda yang kemudian membuka perkebunan tembakau, getah, kopi, dan lada. Karena komoditas ini menjadi primadona dalam perdagangan ketika itu, kondisi ini berdampak pada Labuhan Delhi yang menjadi teropong dan dinilai sangat penting sebagai salah satu pusat pemerintahan dan juga pusat perdagangan di kawasan pantai timur Sumatera. Sejarah telah mencatat rumah kontrolir Belanda yang pertama, Kees Baron de Roodt, didirikan di Labuhan Delhi pada tahun 1866. Berdasarkan catatan sejarah, Labuhan Delhi dijadikan oleh kolonial Belanda sebagai pintu masuk ekspedisi pengiriman pasukan militer Belanda. Sejarah mencatat bahwa dari Bandar Labuhan Delhi pejuang-pejuang perang Sunggal yang gagah perkasa antara lain Datuk Kecil Datuk Jalil Sulong Barat dan 4 panglimanya ditangkap Belanda. Mereka diangkut ke Tanjung Pinang, Riau. Pada 4 November 1872, mereka diangkut dengan kapal Denbril menuju Betawi. Para pejuang perang Sunggal ditahan pihak Belanda dan meninggal dunia di tempat pembuangan. Hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya peran Pelabuhan Delhi sebagai satu-satunya pelabuhan besar dan sangat banyak dikunjungi bangsa-bangsa di dunia. Di Labuhan Delhi ketika itu sedang merapat kapal perang Bangka dan Denbril dan Kapua I. Kemudian menyusul ekspedisi militer ketiga Belanda dengan kapal perang tentara Belanda dari Betawi yang lego jangkar di perairan Bandar Labuhan Delhi pada tanggal 23 September 1872. Baiklah, sekarang saya berada di jalur laut untuk menuju ke Bandar Delhi. Sebab untuk menggunakan jalur darat sangatlah kecil kemungkinan untuk masuk ke dalam Bandar Delhi dikarenakan banyak para pekerja dan alat-alat berat. Untuk memasuki wilayah tersebut harus memiliki surat izin untuk masuk. Dan untuk masuk pun penjagaannya sangat ketat. Nah, bisa kita lihat di tepi laut ini banyak sekali bangunan dan rumah-rumah panggung. Saya baru tahu ternyata di seberang laut ini juga ada beberapa rumah-rumah atau bangunan panggung yang saya temuin. Salah satunya tuh terdapat Kampung Nelayan Pelangi yang dinamakan Kampung Nelayan Pelangi. Nah, saya tidak tahu apakah tempat tersebut sudah ada pada zaman dahulu atau tidak. Nah, dulu tuh pada tahun 1820-an posisi rumah menghadap ke laut atau sungai. Nah, karena warga sekitar melakukan perdagangan, lada, tembakau, madu, dan lainnya. Nah, berbeda dengan sekarang, posisi rumah membelakangi laut. Nah, sehingga menyebabkan munculnya pola pikir bahwa
sungai atau laut itu seakan tidak penting lagi. Nah, bangunan-bangunan yang dibangun mengikuti garis pantai ini bermaksud agar penghuni mudah mencari ikan. Nah, mengingat sebagian masyarakat di sini ada yang berprofesi sebagai nelayan. Pada tahun 1915, pelabuhan Labuhan Deli dipindahkan ke Belawan yang terletak di tepi Sungai Belawan. Hal ini disebabkan karena Sungai Deli kian dangkal sehingga menghambat kapal masuk alur Sungai Deli menuju pelabuhan Labuhan Deli. Lokasi pelabuhan saat ini adalah di Belawan Lama yang masih berfungsi sebagai terminal cargo dan sebagian menjadi pangkal angkatan laut. Bisa kita lihat video yang saya bagikan ini. Nah, ketika masa penjajahan Belanda, pelabuhan dikelola oleh perseroan yang diberi nama Haven Bedrijf, artinya perusahaan pelabuhan. Setelah kemerdekaan, Belanda membangun dermaga Belawan Lama sehingga mencapai panjang 602 meter dan lebar 9-20 meter. Oleh Belanda, dermaga Belawan Lama dipergunakan untuk sandar berbagai jenis kapal, baik kapal kargo maupun kapal penumpang. Nah, karena pelabuhan Belawan kian sibuk, pemerintah membangun dermaga Ujung Baru dengan panjang 1.659.750 meter dan lebar 14-20 meter, dan dermaga Citra dengan panjang 625 meter dan lebar 14 meter. Pada dekade tahun 70-an, Indonesia memasuki era kontainerisasi. Pelabuhan Belawan didukung oleh pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah pendalaman, yaitu Pulau Kampai, Pulau Sembilan, Pangkalan Berandan, Tanjung Pura, Rantau Panjang, Pantai Cermin, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah, Panggurawan, Tanjung Tiram, Teluk Nibung, Kualur, Labuhan Bilik, Bagasiapi Api, Bengkalis, Pekanbaru, dan Teluk Bayur. Pada 1912, atas persetujuan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dilakukan pembangunan fasilitas pelabuhan seperti kantor pelabuhan sementara, pos penjagaan di Sungai Deli Tua, gudang batu bara, gudang penyimpanan, pabrik minyak dan gas, saluran telepon, dan pos penjagaan kecil sepanjang pelabuhan Belawan, Sungai Deli, dan Sungai Roesat. Hasil perkebunan yang semakin meningkat memberi pengaruh terhadap perkembangan pergudangan pelabuhan Belawan. Maka pada tahun 1907 dibangun gudang penyimpanan seluas 865 meter persegi. Pada 1912 misalnya, terjadi keterlambatan muat komoditas ke kapal karena kekurangan gudang penyimpanan komoditas dan kuli bongkar muat. Selain itu, dibangun juga kantor bea cukai dan gudang untuk barang yang mudah terbakar seluas 80 kali 12 meter dan gudang umum seluas 80 kali 11 meter. Selanjutnya, pada akhir 1916 dibangun gudang penyimpanan seluas 10.084 meter persegi yang terdiri dari 5.892 meter persegi milik pemerintah kolonial Hindia Belanda dan sisanya milik perusahaan. Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan yang terletak di Sumatera sering disinggahi kapal-kapal berukuran besar maupun berukuran kecil. Pelabuhan Belawan wajib menyediakan dermaga untuk tempat bersandarnya kapal-kapal. Selain sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal, dermaga juga berfungsi untuk kegiatan bongkar muat barang atau hasil-hasil panen perkebunan yang sudah diangkut ke pelabuhan, yang kemudian diangkut ke kapal dan segera dibawa untuk dilanjutkan pelayarannya ke daerah tujuannya masing-masing. Dan pada awal tahun 1916 direncanakan pembangunan dermaga secara bertahap dengan luas 15.000 meter persegi. Pada akhir tahun 1916 telah dibangun dermaga dengan seluas 667 meter yang terdiri dari atas 460 meter milik pemerintah kolonial Hindia Belanda dan sisanya yakni 207 milik swasta.
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan Belawan dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri perkebunan dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Timur. Sejak tahun 1915, aktivitas di Pelabuhan Deli dipindahkan seluruhnya ke Pelabuhan Belawan. Dan sejak itu, Pelabuhan Deli hanya menjadi terminal kapal-kapal kecil berupa perahu penangkap ikan bagi masyarakat. Selain digunakan sebagai tempat bersandar kapal maupun sebagai tempat bongkar muat barang, Pelabuhan Belawan juga digunakan sebagai tempat pemberhentian kapal kargo maupun kapal penumpang. Pada tahun 1936 sampai 1942, bahwa pada rentan waktu tersebut keadaan di Pelabuhan Belawan sangat memprihatinkan akibat dari serangan yang dilakukan oleh Jepang, sehingga aktivitas di Pelabuhan Belawan menjadi terhenti. Setelah tahun 1960-an, Pelabuhan Belawan mulai bangkit dari kemerosotan dan mulai beroperasi kembali, sehingga aktivitas Pelabuhan Belawan semakin meningkat. Sehubung dengan itu, pada awal tahun 1980 pemerintah mulai menyusun rencana pengembangan Pelabuhan Belawan. Ketika itu, Pongki Suparjo menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Saat itu, Dirjen Perhubungan Laut diberi tugas menyusun perencanaan pembangunan terminal peti kemas di Gabion Belawan. Dana berasal dari Bank Dunia. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan pekerjaan pengarukan alur dan kolam pelabuhan dan reklamasi lahan untuk pembangunan dermaga dan lapangan penumpukan. Dan pada akhirnya terminal peti kemas Belawan mulai beroperasi pada 10 Februari 1985. Kendati kegiatan bongkar muat peti kemas dilakukan dengan menggunakan kranel kapal. Pelabuhan Deli adalah sebuah bandar yang sangat ramai, kendati sebelumnya merupakan pusat pemerintahan kerajaan Deli pada awal abad ke-19. Di samping itu, Pelabuhan Deli juga menjadi pusat perdagangan. Namun, pada tahun 1876, pusat pemerintahan kerajaan Deli dipindahkan ke Medan karena sejak 1876, hak cukai pelabuhan telah diserahkan kepada Belanda dengan pembayaran ganti rugi. Pelabuhan Deli tetap berperan karena letaknya yang strategis di tepi Sungai Deli yang ramai dikunjungi kapal-kapal berukuran besar, yang artinya pada saat itu Pelabuhan Deli menjadi satu-satunya bandar yang besar dan penting pada masa itu, dan merupakan penting gerbang untuk masuk Medan dan wilayah timur Sumatera. Pelabuhan Belawan merupakan pelabuhan internasional yang merupakan pelabuhan utama sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan ahli muat angkut laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas, serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional. Perdagangan internasional yang dilakukan oleh Pelabuhan Belawan setiap tahun tercatat, yakni arus ekspor dan impor Pelabuhan Belawan pada tahun 2010 sebesar 5.633.472 ton. Tahun 2011 sebesar 6.006.531 ton. Tahun 2012 sebesar 5.505.222 ton. Tahun 2013 sebesar 6.588.125 ton. Dan tahun 2014 sampai bulan Agustus sebesar 4.300.524 ton. Ini menunjukkan bahwa tingkat arus ekspor impor Pelabuhan Belawan memiliki volume yang sangat besar dalam kegiatan ekspor impor atau barang dan jasa.
Di sisi lain, infrastruktur pendukung lainnya dalam mendukung kegiatan pelabuhan belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal karena adanya beberapa faktor yang diantaranya adalah masalah infrastruktur belum optimalnya operasional stasiun kereta api Medan Belawan terlihat dalam kegiatan operasional yang sangat jarang terlihat dilalui oleh naik turunnya penumpang, baik apakah itu penumpang dalam negeri ataupun penumpang dari luar negeri. Tingkat arus penumpang tahun 2011 sebesar 151.467 orang, tahun 2012 sebesar 147.319 orang, tahun 2013 sebesar 143.692 orang, dan tahun 2014 sampai bulan Agustus sebesar 114.654 orang. Dengan besarnya volume arus penumpang naik turun di Pelabuhan Belawan per tahunnya, maka infrastruktur dalam mendukung aktivitas pelabuhan harus lebih dapat dioptimalisasikan. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemkot Medan untuk lebih bekerja sama dengan PT KAI bagaimana meningkatkan kembali fasilitas publik yang dalam hal ini aktivitas pelayanan dan jasa kereta api Medan Belawan sehingga menjadi lebih efisien dan diharapkan dapat membantu mendorong kegiatan pelabuhan Belawan dan mendukung aktivitas pelabuhan seperti ekspor impor melalui jalur darat yang nantinya akan berdampak pada perkembangannya konektivitas intradagang antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Berdasarkan pernyataan di atas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa dengan melihat aktivitas pelabuhan, maka dampak dari keberadaan Pelabuhan Belawan sangat mempengaruhi aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Dengan berkembangnya aktivitas kegiatan masyarakat tersebut tidak terlepas dari pengaruh dampak aktivitas kegiatan pelabuhan. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar adalah semakin banyak aktivitas masyarakat seperti pertokoan, perkantoran, perbankan, serta aktivitas lainnya. Secara umum, pelabuhan juga merupakan suatu daerah perairan yang terlindung terhadap badai, ombak, arus, sehingga kapal dapat berputar, bersandar, membuang saut, demikian rupa hingga bongkar muat atas barang dan perpindahan penumpang dapat dilaksanakan guna mendukung fungsi-fungsi tersebut dibangun dermaga, jalan, gudang, fasilitas penerang, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Keberadaan pelabuhan di Belawan juga mempunyai nilai ekonomi dalam suatu negara yang mempengaruhi peningkatan devisa negara dan merupakan urat nadi negara. Maka pelabuhan tersebut tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan yang terletak di pantai timur Sumatera sering disinggahi kapal-kapal berukuran besar maupun berukuran kecil. Pelabuhan Belawan wajib menyediakan dermaga untuk tempat bersandarnya kapal-kapal. Selain sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal, dermaga juga berfungsi untuk kegiatan bongkar muat barang atau hasil-hasil panen perkebunan yang sudah diangkut ke pelabuhan dan kemudian diangkut ke kapal dan segera dibawa untuk dilanjutkan ke pelayaran ke daerah tujuan masing-masing. Jaringan perdagangan adalah proses sosial yang terjadi ketika berlangsungnya proses tukar-menukar barang atau para pelaku perdagangan yang mencakup penduduk atau saudagar pribumi, timur asing, dan mancanegara yang berlangsung pada beberapa kawasan di pantai barat. Jaringan perdagangan akan ada bila kegiatan perdagangan itu berlangsung antar dua daerah. Kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang untuk tukar menukar barang dengan para penduduk yang memerlukan barang
dengan para penduduk yang memerlukan barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu perdagangan ini dilakukan oleh pedagang lokal maupun pedagang asing. Begitu pula dengan pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan yang strategis dan dominan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian, perdagangan, jasa, dan industri. Adapun barang yang sering menjadi barang import yaitu barang yang didatangkan dari luar negeri seperti garam, gula, tepung, beras, dan barang-barang perabotan rumah tangga lainnya seperti kasur atau spring bed, serat kayu yang akan diolah menjadi lemari atau barang-barang furniture. Barang-barang yang dikeluarkan atau diekspor dari pelabuhan ini adalah karet, minyak, kelapa, sawit, kayu tembakau, dan lain-lain. Dari pelabuhan inilah barang-barang yang akan diekspor diberangkatkan, dan di pelabuhan Belawan juga barang-barang dagangan yang dibawa dari luar negeri dilabuhankan, sehingga bongkar muat barang yang akan diekspor dan impor terjadi di pelabuhan Belawan. Di kawasan Belawan terdapat gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. Pelabuhan yang mengacu pada konsep ekonomi berfungsi sebagai tempat tukar-menukar barang atau keluar masuknya barang yang diperdagangkan. Selain itu, pelabuhan dalam konsep ekonomi juga menjadi salah satu syarat sifat kosmopolitannya suatu wilayah atau kota karena adanya dampak ekonomi yang timbulkannya. Kegiatan ekonomi inilah dengan aktivitas suatu pelabuhan. Dengan kata lain, bagi wilayah pedalaman, pelabuhan berfungsi dalam menawarkan volume dagang dan menarik kapal-kapal bagi perdagangan yang memiliki kontribusi penting dalam aktivitas perdagangan di pelabuhan. Terdapat wilayah Hinterlandia yaitu kawasan pemasakan barang seperti dari daerah Asahan, Labuhan Batu, Simalungun, maupun daerah lainnya yang menjadi memiliki tempat untuk memperdagangkan barang dagangan atau hasil pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Sejak tahun 70-an mulai berjalan perdagangan luar negeri, dan pada saat itu mulai diekspor berbagai barang dari luar negeri seperti ikan sayur mayur dan hewan ternak.